Halo semuanya, kembali lagi pada pembahasan Tower of God pada chapter 193 season 3. Baiklah, kembali pada chapter kali ini dengan judul Berburu Bidak Catur 5. Melanjutkan perbincangan antara Tromere dengan Lopobia Nolan. Tromere lalu menanyakan bidak apa yang dibawa oleh Nolan. Dan Nolan dengan senang hati menjawab, "Saya memiliki bidak raja milik Tuan." Kemudian dengan tegas Tromere menanyakan apa benar memiliki bidak rajanya dan coba ditunjukkan kepadanya. Kemudian diperlihatkan ternyata benar Nolan memiliki bidak raja milik Tromere. Tromere pun berkata pada Nolan untuk menjaga bidak itu baik-baik. Kemudian Tromere berpikir bahwa bidak rajanya sudah aman. Lalu Tromere akan mencari bidak raja milik Gustang. Kemudian Tromere memerintahkan Nolan untuk mengikutinya. Beralih di tempat lain di dalam tunas, Endor si jahat yang sedang berjalan sendirian melihat di sekitarnya bahwa tidak ada orang sama sekali. Kemudian dia bergumam bahwa meski ini tempat yang sering didatangi para ranker, bukan gayanya mengendap-endap seperti ini. Tapi situasi ini benar-benar di luar dugaan. Ternyata Endor si jahatlah yang membawa bidak raja milik Gustang. Beralih di tempat Dumas melanjutkan pertarungan. Salah satu kepala cabang berusaha merayu Dumas kembali bahwa mereka menyerah. Lagi pula buat apa bertarung kembali? Kita ada di pihak yang sama. Dumas pun menanyakan kenapa mereka bisa di pihak yang sama. Kemudian para kepala cabang itu pun menjelaskan, soalnya sejak awal kami bersekongkol dengan pasukan Popido. Sebelum ikut permainan ini, kami sudah meninggalkan keluarga kami dan memutuskan untuk berpihak pada kalian. Itu kesepakatan kami dengan orang bernama Belerir. Yang mendengar ucapan mereka pun berpikir, Belerir, deputi yang ada di kapal induk keluarga Popido, jangan-jangan dialah dalang dari semua masalah ini. Melanjutkan perbincangan mereka, jadi kalian mengkhianati keluarga kalian dan bersongkol dengan deputi Belerir. Salah satu kepala cabang pun menjelaskan, betul, makanya itu kini kita satu tim. Lagi pula tuan kepala keluarga kami tidak peduli dengan apapun yang terjadi pada kami. Beliau hampir tidak pernah kelihatan karena selalu mengurung diri di ruangannya. Pada perang kali ini pun beliau menuruti keinginan pasukan jahat. Dumas pun berkata, mengkhianati tuan kepala keluarga hanya karena itu. Kalau begitu kalian ini sampah. Kekuasaan yang kalian nikmati sampai sekarang, keamanan untuk diri sendiri dan orang sekitar, hal sederhana seperti pakaian, makanan, dan tempat tidur, semuanya tidak akan ada kalau tuan kepala keluarga tidak berbaik hati. Kacang yang lupa kulit itu tidak ada gunanya. Ulat tanpa daun pun tidak akan menjadi kupu-kupu. Kalian adalah kacang yang lupa kulit. Ulat tanpa daun, kalian adalah sampah yang tidak boleh ada di dunia ini. Mendengar hal itu, marahlah para kepala cabang karena Dumas datang hanya untuk menceramahi mereka. Lalu mereka pun menantang Dumas untuk bertarung saja. Kemudian mulailah mereka menembak Dumas, akan tetapi Dumas dengan mudah maju dan menghindar dari serangan mereka. Kemudian Dumas diperlihatkan mengalahkan mereka berdua dengan mudah. Pun yang melihat pertarungan Dumas sangat terheran-heran. Tanpa tangan pun Dumas membuat dua kepala cabang tak berkutik. Bagaimana dia bisa sekuat itu? Kemudian Dumas melihat bidak raja yang dibawa oleh para kepala cabang. Dan dia berkata pada Kun bahwa teknik pembuatan maupun materialnya bukan main. Dumas menduga bidak catur berbeda dengan bidak raja yang dimiliki oleh Kun. Bidak
raja yang Kun miliki ternyata palsu. Berada di tempat lain beberapa menit sebelumnya, Rasul terkejut bagaimana bisa Bam memecahkan esnya dan lalu keluar. Rasul pun akan menyerang habis-habisan pada Bam. Persetan dengan tangkap hidup, mau mati ataupun tidak. Ibaratkan serangan Rasul berbentuk serangan bongkahan es yang luar biasa. Dan momen ini dengan epiknya, Bam mengeluarkan kekuatan jarum dan kekuatan dari Leviathan. Kemudian diperlihatkan, penggabungan kekuatan itu mampu menumbangkan Lobobia Rasul dan mampu mengkopi kekuatannya. Tiba-tiba di belakang Bam, Rak berubah wujud ke anciennya yang batu dan menjadi tidak terkendali. Rak mulai terus tidak sadarkan diri dan tidak bisa mengendalikan dirinya. Lalu menyerang brutal pada semua arah, kemudian Bam pun diperlihatkan terkena serangannya. Rak pun seperti orang yang kesurupan, seperti kekuatan dari dalam Lobobia Wiwi mengendalikan tubuhnya dan akal sehatnya. Kemudian Bam terus berbicara pada Rak untuk sadar, akan tetapi semua itu tidak berhasil. Rak terus saja melakukan serangan. Lalu Wiwi mulai terus mengeluarkan kekuatan transplantasi darah untuk mengendalikan tubuh Rak. Panel ini Wiwi sangat senang karena Rak kehilangan akal dan menyerang temannya sendiri. Lalu Lobobia Wiwi berkata, "Kau ini memang hewan liar. Aku semakin ingin memilikimu." Kemudian tidak lama berselang, Wiwi terkejut. Ternyata kekuatannya dipatahkan oleh Rak. Dia terkejut karena kenapa kekuatannya bisa lepas. Rak pun menjadi sangat liar, lalu berhasil meninju Lobobia Wiwi. Diperlihatkan Wiwi berhasil tumbang. Kemudian Bam menuju ke arah Rak dan mencoba untuk menghentikannya. Kemudian Bam mengeluarkan kekuatan jarum untuk menghentikan Rak. Dan dengan epiknya hanya dengan menyentuh Rak, Bam berhasil menyadarkannya dan berhasil menghentikan transformasi kekuatan dari Rak. Kemudian Rak berubah ke mode mungilnya dan Bam pun sangat bersyukur, sepertinya sekarang Rak sudah membaik. Bam pun lalu mengamankan bidak catur milik Wiwi dan juga Rasul. Kemudian Rak pun tersadar dan bingung apa yang sedang terjadi. Ucapan kura-kura penuh darah itu membuatku kehilangan akal. Setelah itu aku tidak ingat apa-apa. Aku baik-baik saja. Tapi bagaimana dengan pertarungan dan apa yang terjadi dengan kura-kura sombong itu? Lalu Bam pun menjawab, "Kau tidak ingat kita memenangkan pertarungannya dan dapat bidak catur milik mereka." Rak pun terkejut dan dia berkata, "Bagaimana bisa?" Rak pun diperlihatkan sekarang merasa lapar. Beberapa menit kemudian, Rak dan Bam berada di tempat ketika Kun melemparkan Rak ke dasar jurang untuk menjadi umpan. Rak pun sangat kesal. Kura-kura biru itu tega sekali melemparnya. Bam pun menanyakan, orang lain yang juga mengejarmu, yaitu Dumas, pergi kemana? Rak pun menjawab bahwa dia tidak tahu karena Dumas juga tidak mengejarnya. Bam pun berpikir bahwa sekarang Kun dalam bahaya. Tiba-tiba tidak lama berselang mereka berdua mendengar ada sebuah pertarungan di dekat mereka. Beralih di tempat lain, Kun menjelaskan, "Apanya sih yang beda bentuknya? Karena ini unik dia raja." Kemudian Dumas pun menyangkal bahwa teknik pembuatan dan material bidak yang ini lebih bagus daripada bidak raja yang itu. Bidak itu memang kelihatan mewah, tapi bidak ini dibuat oleh tangan pengrajin yang lebih senior. Bidak yang nilainya lebih rendah tidak mungkin dijadikan raja. Kau itu penipu. Mendengar hal itu, Kun pun terkejut karena kebohongannya terbongkar. Sialan, meski penampilannya jelek, otaknya encer juga. Ditutup pada chapter kali ini. Bam dan Rak tiba-tiba datang di tengah-tengah mereka. Kun pun yang terkejut karena mengapa Bam malah kesini. Dumas dan Bam pun saling bertatapan. Kemudian Dumas pun berkata, "Irregular, akhirnya ketemu." Baiklah,
Sekian pembahasan pada chapter kali ini. Terima kasih dan sampai bertemu di next video. Bye bye.